kunut nazilah itu adalah doa kunut yang dibaca karena adanya musibah atau bencana yang menimpa kita atau saudara kita. Palestina, maka kita disunnahkan, dianjurkan membaca kunut. Kunut nazilah, kunut karena bencana. Nazilah itu bencana. Adapun kunut nazilah ini disepakati, tidak ada yang berbeda. Kalau kunut subuh ada yang mengatakan tidak disunnahkan. Kalau kunut nazilah adalah sepakat 4 madhab. Kalau ada musibah menimpa, ada banjir di sana, ada ini, dan sebagainya, kita disunnahkan untuk membaca kunut nazilah. Bahkan dikatakan oleh ulama bukan sekedar di setiap waktu sholat, setiap sholat, khususnya di sholat 5 waktu. Makanya ada sebagian orang di sebuah pesantren di pondok itu dibaca kunut nazilah setiap hari, bingung, katanya sesat. Nah, ngaji dulu. Oh, nggak ada musibah, ada Palestina. Kalau kunut nazilah nggak ada khilaf malahan. Kunut nazilah adalah kunut untuk minta diangkat bencana, minta kepada Allah agar ditolak balak bencana, namanya kunut nazilah. Baik, kemudian kunut nazilah ya pakai bahasa Arab. Kalau seandainya dibaca dengan bahasa Indonesia dengan hati, lah membaca zikir dengan bahasa selain bahasa Arab namanya bahasa ajam. Itu bagaimana? Itu kan pertanyaannya. Bolehkah saya berdoa? Saya pengen doa yang banyak waktu sholat. Tapi kan pengennya, tapi kalau doa saya tidak hafal Arabnya. Bolehkah waktu sujud sholat saya doa dengan bahasa Indonesia? Ini kan biasanya pertanyaan. Kan sujud dianjurkan kita berdoa. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Saat paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya waktu sujud. Wa aktiru fihi du'a. Perbanyaklah doa waktu sujud. Akhirnya pengen doa, enggak hafal doa. Masa Rabbana atina fid dunya hasanah saja, pengen yang lainnya dong enggak hafal. Pakai bahasa Indonesia gimana? Kalau dengan hati sepakat, enggak ada yang mengatakan salah. Boleh mendoakan dengan hati. Doa dengan hati, ya, nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai hati. Cuman kalau kita membaca doa atau zikir di dalam sholat dengan bahasa selain bahasa Arab, bagaimana hukumnya? Ini ada pembahasan para ulama. Doa ada 2, zikir ada 2. Yang pertama adalah zikir yang ma'thur, maksudnya ada apa? Zikir yang diajarkan baginda Nabi di dalam sholat. Seperti membaca subhana rabbiyal azimi, zikir yang diajarkan. Rabbi firli, zikir diajarkan. Termasuk doa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, itu kan doa. Doa yang diajarkan. Allah mahdini, doa yang diajarkan. Nah, ada zikir doa yang ma'thur yang diajarkan Nabi. Lah, kalau zikir yang diajarkan Nabi itu kalau dibaca dengan bahasa Indonesia, zikir yang diajarkan dibaca dengan bahasa Indonesia, bahasa apa saja selain bahasa Arab, maka di situ ulama menyebut ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan boleh mutlak pakai bahasa apa saja. Kenapa? Karena itu diajarkan Nabi, baik yang bisa bahasa Arab atau tidak bisa bahasa Arab. Yang kedua, enggak boleh sama sekali dengan bahasa ajam, karena bahasa ajam itu termasuk ajnabi, merusak sholat. Yang ketiga, nah inilah yang diambil para ulama yang paling adil, ambil yang ketiga. Bagi yang nggak bisa bahasa Arabnya, nggak apa-apa pakai terjemahannya. Robbi firli warhamni wajburni, nggak bisa, karena orang nggak pernah kenalan bahasa Arab bilang Robbi firli nggak ketemu-ketemu, langsung pakai ya Allah ampuni aku ya Allah, dan berikan kegembiraan, hibur aku ya Allah, wajburli warfa'ani, angkat derajatku ya Allah, nggak pakai Arabnya. Nah ini pendapat yang ketiga lebih menarik, bahwa saja zikir-zikir yang diajarkan kok nggak bisa bahasa Arabnya boleh dengan bahasa Indonesia. Ini pendapat yang paling mudah deh. Yang bisa ngapain pakai bahasa Indonesia? Nah, kemudian kata Imam Nawawi, tapi kalau zikir dan doa buatan, kalau doa buatan sendiri waktu sujud diucapkan dengan lesan, pengen doa ya Allah anakku biar usahanya lagi jualan soto semoga laknya. Nah ini doa dari dirimu sendiri, nggak boleh pakai bahasa ajam, baru boleh dengan bahasa Arab. Jelas ya. Nah kunut nazilah itu diajarkan. Kunut itu aslinya sesuatu yang zikirnya diajarkan, membaca Allah mahdini diajarkan, boleh diterjemahkan. Tapi
kalau doa tambahan yang kita buat dari diri kita sendiri, dia di diri kita sendiri, maka diucapkan dengan lesan menjadi tidak, karena bukan warid, bukan maksur yang diambil dari Nabi SAW. Tapi sebagian mengatakan kunut itu secara umum diajarkan Nabi, karena tidak, yang nggak bisa Allah mahdini boleh membaca kunutnya Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan doa kunut termasuk kunut subuh yang belum hafal kunut, kalau anda nggak hafal kunut subuh, anda bisa mengganti dengan doa apa saja loh ya. Jangan sampai anda meninggalkan kunut. Anda bisa baca Rabbana atina fid dunya hasanah, biarpun jadi imam nggak apa-apa. Baik, dari pertanyaannya tadi ya, bagaimana kalau anda membaca dengan hati dalam keadaan apapun boleh. Doa di dalam hati adalah boleh, tidak merusak. Anda punya, jangankan doa, ngomong selain doa dengan hati nggak mengganggu sholat kok. Mikir dengan mikir, ngomong banyak dengan hatinya tidak mengganggu, apalagi zikir seperti itu ya. Adapun masalah yang diucapkan tadi sudah kita jelaskan, wallahu alam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.